Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Handayani dengan NIM E02215116. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis kurva survival Kaplan-Meier menggunakan uji Lockreen. Analisis survival. Menurut Kleinbaum dan Klein pada tahun 2005, analisis survival merupakan kumpulan metode statistika yang digunakan untuk menganalisis data di mana outcome variabel yang diteliti adalah waktu sampai suatu kejadian atau event muncul. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menentukan waktu kegagalan menurut Cox dan Oakes pada tahun 1984 dalam Inayati dan Purnami pada tahun 2015 adalah: yang pertama, waktu awal pada penelitian tidak ambigu, dan yang kedua, skala pengukuran sebagai bagian dari waktu yang konsisten, dan yang ketiga, kejelasan definisi kejadian akhir pada penelitian. Dan selanjutnya, data tersensor. Data tersensor penyensoran adalah salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi ketidaklengkapan suatu data pengamatan. Menurut Kleinbaum dan Klein pada tahun 2005, terdapat 3 penyebab terjadinya data tersensor, yaitu: yang pertama, individu tidak mengalami kejadian yang diteliti sampai akhir pengamatan, dan yang kedua, individu yang hilang dari pengamatan selama masa penelitian, dan yang ketiga, individu mengundurkan diri dari penelitian karena kematian, atau jika kematian bukan kejadian yang diteliti atau alasan lainnya. Fungsi survival dan fungsi hazard. Fungsi survival adalah probabilitas suatu objek bertahan setelah waktu KT dinyatakan sebagai berikut. Fungsi survival sama dengan probabilitas nilai variabel random T lebih besar dari waktu KT di mana nilai variabel random T lebih besar dari 0. Selanjutnya, fungsi hazard merupakan probabilitas suatu individu gagal pada interval waktu T. Fungsi hazard dapat dirumuskan sebagai berikut. Fungsi hazard sama dengan limit delta T menuju 0 sama dengan probabilitas waktu KT lebih kecil sama dengan nilai variabel random T lebih kecil dari nilai waktu KT ditambah delta T bersyarat nilai variabel random T lebih besar sama dengan waktu KT dibagi dengan delta T. Selanjutnya, hubungan fungsi hazard dan survival. Fungsi hazard sama dengan peluang kejadian waktu KT dibagi dengan fungsi survival. Selanjutnya, persamaan fungsi survival. Berikut merupakan persamaan umum dari fungsi survival yang digunakan untuk membentuk kurva survival Kaplan-Meier. STJ topi sama dengan STJ min 1 topi dikali probabilitas taksiran T lebih besar dari TJ bersyarat T lebih besar dari TJ di mana S topi TJ min 1 sama dengan produk I sama dengan I sampai J dikurang 1 probabilitas taksiran T lebih besar TJ bersyarat T lebih besar dari TJ. Uji Lockreen. Uji Lockreen merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan kurva survival dalam grup yang berbeda, dengan hipotesis untuk uji Lockreen sebagai berikut. Hipotesis H0 sama dengan tidak ada perbedaan antar kurva survival, H1 sama dengan paling sedikit ada perbedaan antar kurva survival. Lockreen statistik sama dengan frekuensi yaitu OI dikurang dengan nilai ekspektasi yaitu EI dikuadratkan dibagi dengan variansi dengan frekuensi dikurang ekspektasi. Statistik uji Lockreen. Lockreen statistik sama dengan D aksen dikali dengan V inverse dikali dengan D. Rumus pendekatan Lockreen. X kuadrat sama dengan sigma I sampai G
OI dikurang dengan EI atau frekuensi dikurang dengan nilai ekspektasi kemudian dikuadratkan dibagi dengan nilai ekspektasi. H0 ditolak jika nilai p-value lebih kecil dari alfa atau Lagrange sama dengan X hitung kuadrat lebih besar dari X alfa, derajat bebas F kuadrat dengan derajat bebas sama dengan G kurang 1. Selanjutnya penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh penyempitan dan penyumbatan pembuluh arteri koroner pada organ jantung. Arteri koroner merupakan pembuluh darah yang menyediakan darah bagi jantung. Penyempitan dan penyumbatan arteri koroner menyebabkan terganggunya aliran darah ke jantung. Hasil dan pembahasan. Analisis statistika deskriptif. Berdasarkan tabel analisis statistika deskriptif di atas, dari total 469 pasien PJK yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Undata Palu, pasien PJK memiliki rata-rata waktu survival sekitar 36 hari dengan waktu terpendek 0 hari dan paling lama 773 hari. Pasien paling banyak melakukan rawat ini selama 4 hari. Ketahanan hidup pasien PJK dapat diprediksi berdasarkan faktor usia. Usia pasien dicatat ketika pertama kali datang ke rumah sakit selama periode penelitian. Berdasarkan tabel di atas, pasien PJK yang menjalani rawat inap rata-rata berumur 61 tahun dengan usia 0 tahun dan 88 tahun sebagai usia termuda dan tertua. Sementara itu, karakteristik pasien PJK yang menjalani rawat inap paling banyak adalah berusia 57 tahun. Nilai cross-step variabel independen dapat kita lihat pada tabel berikut. Karakteristik kurva survival yang disajikan oleh kurva survival Kaplan-Meier pada gambar di atas merupakan gambaran karakteristik kurva survival secara umum. Dapat dilihat bahwa kurva turun secara lambat. Hal ini dikarenakan banyak data tersensor. Artinya, banyak pasien yang tidak mengalami event atau masih bertahan hidup selama 3 tahun. Peluang survival pasien PJK di Rumah Sakit Umum Undata Palu masih sedang, yaitu berkisar antara 0,6 hingga 1. Gambar di atas menunjukkan bahwa kurva survival pasien yang berusia 64 tahun berada di bawah kurva survival pasien dengan 2 kelompok usia lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas survival pasien PJK yang berusia lebih besar 64 tahun lebih rendah daripada pasien dengan kelompok usia lebih besar 15 tahun dan 15 sampai 64 tahun, sehingga diduga terdapat perbedaan waktu survival pasien PJK dalam menjalani perawatan berdasarkan variabel usia. Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa kurva survival tersebut tidak saling berhimpitan, di mana garis merah menunjukkan kurva pasien PJK yang berjenis kelamin laki-laki dan garis biru menunjukkan kurva pasien PJK yang berjenis kelamin perempuan. Jadi diduga terdapat perbedaan waktu survival pasien PJK yang berjenis kelamin laki-laki dengan pasien yang berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya, uji Lagrange. Berikut ini merupakan hasil uji Lagrange berdasarkan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pasien PJK. Berdasarkan hasil uji Lagrange pada tabel di atas, dapat diketahui waktu survival pasien PJK berdasarkan variabel usia, jenis kelamin, dan status penyakit berbeda secara signifikan.
karena p-value dari 3 variabel tersebut lebih kecil dari alfa, yakni sebesar 0,05. Sedangkan waktu survival pasien PJK berdasarkan variabel stadium, komplikasi, dan status anemia tidak berbeda secara signifikan. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.